Perjalanan kali ini membawa gue menuju salah satu gunung, Seven Summit of Java, yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Jadi di perjalanan kali ini, gue bakal mendaki ke Gunung Lawu. Bogor, Medan! Gunung Lawu! Buat gue sendiri jujur, pertama kali mendengar kata Gunung Lawu, itu kata yang pertama kali terlintas di kepala gue adalah mistis. Tapi ketika gue ada di sana, ketika gue berdiri di tengah sabana yang sangat cantik, ketika gue bisa berdiri di puncaknya dengan pemandangan yang sangat indah, di balik semua cerita-cerita tentang Gunung Lawu, buat gue Gunung Lawu bukan cuma mistis, tapi juga eksotis. Jadi cerita pendakian kali ini dimulai ketika waktu itu kita sama-sama kumpul di daerah Cawang. Jadi ini adalah kedua kalinya gue ikutan open trip yang sama ketika gue mendaki ke Gunung Lawu, itu punya temen gue. Karena ini open trip, jadi waktu itu kita sama-sama kumpul di Cawang buat nungguin peserta yang lain dan untuk melengkapi administrasi dan juga logistik. Nah, setelah logistik dan semua administrasi itu lengkap dan semua orang udah kumpul, akhirnya kita melanjutkan perjalanan dari Cawang menuju ke base camp Gunung Lawu. Karena perjalanan dari Jawa Barat ke perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini cukup panjang dan besok paginya kita bakal mendaki, jadi waktu di mobil kita ngabisin waktu itu buat istirahat. Dan besok paginya ketika kita bangun, itu syukur alhamdulillah kita dapat pemandangan yang cukup menarik. Karena waktu kita bangun, kita udah di daerah Jawa Tengah dan itu sunrise-nya bagus banget suasana paginya. Jadi waktu itu pas kita nungguin mobil sampai ke base camp, kita sekalian nikmatin suasana pagi waktu itu di dalam mobil. Jadi pendakian Gunung Lawu kali ini kita memilih jalur yang namanya jalur Candi Ceto. Jadi jalur Candi Ceto ini adalah jalur pendakian Gunung Lawu yang paling panjang sekaligus terkenal paling indah. Jadi waktu itu akhirnya kita memutuskan untuk daki lewat jalur Candi Ceto. Nah waktu itu ketika kita udah sampai di base camp, itu udah ada beberapa teman kita yang nungguin. Karena ini kan open trip, jadi meeting pointnya beda-beda. Ada peserta dan panitia yang udah nyampe duluan ke base camp. Jadi waktu itu ketika kita sampai, akhirnya kita packing ulang, kita bersih-bersih, dan ketika semua logistik, semua perlengkapan udah siap, waktu itu kita akhirnya memutuskan untuk trekking dari base camp menuju ke pos 1. Yo, Bogor, Medan! Gunung Lawu! Sebenarnya buat gue sendiri, Gunung Lawu ini adalah gunung yang cukup spesial buat gue. Kenapa? Karena yang pertama ini adalah gunung yang gue daki pertama kali di luar Jawa Barat. Yang kedua adalah, jujur ketika gue mendengar kata Gunung Lawu, yang pertama kali terlintas di kepala gue adalah mistis. Mungkin karena cerita-cerita yang beredar di masyarakat, cerita-cerita yang beredar di kalangan pendaki, yang ngebuat gue sebenarnya agak sedikit ragu. Tapi karena teman-teman gue bilang kalau misalnya Gunung Lawu itu pemandangannya indah banget dan eksotis banget, jadi waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk melawan keraguan gue sendiri untuk akhirnya mendaki ke Gunung Lawu. Jadi sekarang kita lagi ada di pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Ini kita baru berangkat tadi jam 11-an. Terus sekarang kita lagi di trek ke pos 1 dari base camp. Treknya masih santai sih, masih landai, masih dominan tanah. Jadi mungkin ntar kalau misalnya udah ke pos 34, 45 mungkin yang treknya lebih lumayan. Jadi kalau sekarang treknya masih landai. Dan uniknya adalah ketika kita mendaki lewat Candi Ceto itu sepanjang jalan menuju pos 1 yaitu bakal menemukan banyak peninggalan dari mulai Candi Kete, terus kita juga lihat pemandian dan kita juga bakal ngelihat ornamen-ornamen khas Jawa. Jadi buat kalian yang belum tahu, Gunung Lawu ini adalah salah satu gunung yang terkenal yang masih kental dengan adat istiadat dan juga ritualnya.
Jadi jangan heran ketika kalian mendaki Gunung Lawu, kalian bakal menemukan banyak dupa yang masih menyala atau barang-barang yang digunakan untuk ritual. Karena Gunung Lawu ini adalah salah satu gunung yang masih kental dengan ritual dan adat istiadat. Untuk trek pendakian dari pos 1 ke pos 2 itu nggak terlalu jauh juga dan treknya nggak terlalu menanjak, tapi masih didominasi oleh tanah. Jadi sebenarnya tantangan tersendiri kalau misalnya kalian mau ngedaki ke Gunung Lawu, kalau musim kemarau akan berdebu, tapi ketika musim hujan itu tanahnya akan jadi lumpur, jadi akan berat ketika kita melangkahkan kaki. Tapi waktu itu ketika gue mendaki ke Gunung Lawu, sebenarnya itu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi sebenarnya nggak terlalu berdebu, tapi juga nggak terlalu basah lumpur. Jadi waktu itu treknya lembab dan sebenarnya masih agak ada lumpurnya sih karena hujan juga. Trek dari pos 2 ke pos 3 menurut gue ini trek yang paling panjang dari pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Dari pos 2 ke pos 3 itu treknya cukup menanjak dan cukup panjang juga. Karena di pos 3 ini kita bakal istirahat. Jadi waktu itu karena gue mikirnya kayak daripada gue istirahat di trek, mendingan gue istirahat sebentar tapi gue akhirnya cepat nyampe ke pos 3. Jadi waktu itu akhirnya gue nggak berhenti-berhenti buat istirahat tapi langsung bablas ke pos 3. Dan itu gue nyampenya cepat banget bareng sama teman-teman gue. Tuh, minumnya mau bawa apa mau? Ini punya itu siapa? Punya Kak Tiara. Jadi sekarang kita lagi ada di trek pendakian dari pos 2 ke pos 3. Jauh banget. Estimasi berapa lama, Tir? Kurang lebih kayaknya 2 deh. 2. Jadi treknya dari pos 2 ke pos 3 tuh didominasi sama trek tanah gini. Biasanya tuh kalau musim kemarau banyak debu ya, Tir? Jadi karena ini musim peralihan, jadi treknya tuh biasanya kemarau tuh debu banget. Sekarang tuh jadi becek. Nah ini sebenarnya yang bikin sepatu rada berat. Kayak gini nih. Dan licin juga. Gimana? Tapi so far treknya nggak terlalu berat sih. Jadi sekarang kita ada di trek dari pos 2 menuju ke pos 3. Ini sebentar lagi nyampe ke pos 3 dan treknya lumayan. Jadi di Gunung Lawu via Candi Ceto ini, dia tanjakannya itu dominasi tanah doang. Jadi nggak ada akar pohon dan itu sebenarnya bikin licin. Apalagi kalau mau musim hujan kayak sekarang. Jadi ya harus ekstra sabar karena sepatu jadi berat banget. Jadi sekarang kita udah sampai di pos 3. Jadi perjalanan dari pos 2 berapa, Tir? Nih. Kita lihat, Tir. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? 55 menit. Jadi tadi kita dari pos 2 ke sini tuh 55 menit. Treknya kayak tadi. Jadi kalau misalnya dari pendakian Lawu lewat Candi Ceto tuh, dia dominasi treknya tuh trek tanah gitu. Tapi nggak ada akar ya. Jadi kalau misalnya musim kemarau itu bakal berdebu banget. Tapi kalau misalnya pas musim peralihan kayak gini mau ke musim hujan, itu dia becek dan bikin sepatu jadi berat. Nah, di pos 3 Gunung Lawu ini sebenarnya kita bisa ngisi persediaan air di sini. Jadi biasanya sebenarnya di pos 5 di daerah Gupak Menjangan, daerah savananya, kalau misalnya kita beruntung kita bakalan dapat sumber air di sana. Tapi sebenarnya sumber air yang pasti itu ada di pos 3. Jadi kalau misalnya kalian mau ngisi persediaan air, usahain di pos 3. Nah, karena kita nyampe duluan waktu itu, daripada kita nungguin lama, akhirnya ketika semuanya udah beres, waktu kita akhirnya gue bareng sama beberapa temen gue tuh
inisiatif buat trekking duluan karena kita udah nyampe duluan di pos 3, jadi biar nggak nunggu lama lagi, akhirnya gue waktu itu duluan dari pos 3 menuju ke pos 4. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu menurut gue cukup menanjak sih. Salah satu trek yang menanjak di Gunung Lawu adalah trek dari pos 3 ke pos 4. Nah karena waktu itu tuh kondisinya udah sore juga, udah mau gelap. Jadi waktu itu akhirnya gue cepet banget trekking dari pos 3 ke pos 4. Dan di pos 4 ini, gue nyampe bareng salah satu teman gue, namanya Novi. Nah, karena waktu itu gue nyampe berdua duluan di pos 4, dan itu kondisinya hujan. Jadi waktu itu kita nyampe di pos 4, itu kondisinya hujan yang cukup gede, dan itu udah menjelang maghrib sih, udah mau menjelang sunset. Jadi waktu itu kita akhirnya memutuskan untuk istirahat lebih lama di pos 4. Nah, karena waktu itu hujan juga, jadi sebenarnya waktu itu ada dua opsi, antara kita berdua lanjut ke pos 5, tapi kita bakal ketemu gelap di jalan, dan itu kondisinya cuma berdua, atau kita nunggu teman-teman kita dari pos 3 yang bakal nyampe ke pos 4. Nah, waktu itu gue nanya sama temen gue, Nov, kita bakal lanjut, atau misalnya kita mau nungguin yang lain nih di pos 3. Tapi waktu itu karena kondisinya, kita emang jalan cukup cepat ke pos 4, jadi kalau misalnya nungguin teman-teman dari pos 3 mungkin bakal ngabisin waktu yang lama banget, dan waktu itu udah dingin juga. Jadi kalau misalnya istirahat terlalu lama, nanti kita waktu trekking butuh adaptasi lagi dan pasti jadi dingin. Nah waktu itu akhirnya gue bareng sama teman gue ini memutuskan untuk ya udah kita lanjut aja dulu ke pos 5. Siapa tahu nanti di jalan kita ketemu teman kita yang tadi udah duluan. Akhirnya waktu itu gue trekking berdua bareng sama teman gue. Itu kondisinya udah menjelang maghrib sih, tapi belum maghrib. Dan di Gunung Lawu ini dari pos 4 ke pos 5 itu jalurnya udah mulai tertutup. Jadi waktu itu agak gelap juga sih. Kita ngeluarin headlamp. Dan sebenarnya dari pos 4 ke pos 5 gue udah nggak terlalu banyak kerekam karena kondisinya juga udah gelap. Dan waktu itu gue sebenarnya pengen cepet-cepet nyampe pos 5. Nah syukurnya adalah waktu itu kita ketemu teman-teman kita yang udah duluan. Jadi mereka lagi nungguin maghrib di perjalanan sebelum ke pos 5. Dan waktu itu akhirnya kita ketemu di sana. Dan kita sama-sama istirahat dan nungguin. Jadi waktu itu gue udah nggak fokus ngerekam. Yang di pikiran gue cuma satu, oke, gue harus cepat-cepat nyampe ke tempat camp, dimana di sana gue bisa istirahat dan bisa nyimpen energi gue buat besok. Karena besok gue berharapnya bakal cerah dan mungkin gue lebih banyak bakal ngambil momen ketika paginya. Mungkin gue nggak bisa bilang pakai kata-kata sih suasana di Gunung Lawu tuh kayak gimana. Tapi buat gue suasana di Gunung Lawu, apalagi dari sore menjelang malam pas maghrib, itu suasana yang nggak akan bisa gue lupain sih. Dari suara anginnya, suara ambience-nya, terus suara angin yang kena pohon, itu tuh buat gue cukup cukup membekas dan beda sih dari gunung-gunung yang lainnya. Gue nggak bisa bilang pakai kata-kata sih. Mungkin kalian yang mau mendaki Gunung Lawu, mungkin nanti kalian ngerasain sendiri suasana di Gunung Lawu itu kayak gimana. Nah, jadi waktu itu ternyata kondisinya itu badai di atas dan hujan cukup deras. Jadi teman-teman memutuskan untuk bikin tenda itu di daerah Bulak Peperangan, itu di bawah Gupak Menjangan sedikit. Akhirnya waktu itu karena gue juga udah capek banget dari perjalanan dari base camp menuju ke tempat camp, akhirnya malam itu setelah makan dan setelah ngisi perut, akhirnya gue memutuskan untuk tidur lebih cepat dan besok bangun lebih pagi dengan rencana untuk ngambil momen waktu pagi hari di tempat camp gue itu di Bulak Peperangan. Jadi setelah Gupakan Menjangan, kalian bakal disuguhkan dengan pemandangan sabana yang sangat luas dan sangat indah. Itu dicium, itu bukan gigit.